Salah satu instrumen yang paling penting di dalam kebijakan itu adalah kontrol kebijakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Saya pada video kali ini akan menjelaskan terkait dengan kontrol kebijakan. Mengapa kita penting dan perlu membahas kontrol kebijakan? Karena kontrol kebijakan itu adalah salah satu instrumen bagian yang tidak terpisah di dalam sebuah proses kebijakan dengan melihat input, output, proses, dan impact-nya. Oleh karena itu, paling tidak kontrol kebijakan itu ada 3 hal ini. Yang pertama adalah monitoring, yang kedua evaluasi, yang ketiga adalah penghargaan atau hukuman. Apa yang dimaksud dengan monitoring? Monitoring itu adalah melakukan sebuah pengamatan, observasi apakah implementasi ataupun kebijakan dalam dan kegiatan dan program yang direncanakan itu sudah terimplementasi dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah evaluasi. Proses evaluasi itu adalah melihat penyesuaian kinerja. Apakah kinerja yang sudah direncanakan itu sesuai dengan perencanaan sebelumnya? Tentu dalam hal ini ada skala-skala yang perlu diukur di dalam sebuah evaluasi. Misalnya bisa menggunakan skala Goodman antara jawaban iya atau tidak, sepakat atau tidak, dan lain sebagainya, atau menggunakan skala ukuran Likert dengan desain kebijakan tentunya. Yang ketiga adalah penghargaan dan hukuman. Penghargaan itu adalah reward, bentuk apresiasi dari pengimplementasi kebijakan, apakah kebijakan itu sudah terimplementasi dengan baik atau tidak. Kalaupun kinerjanya tidak sesuai, maka yang tentu ada hukuman atau punishment. Biasanya dalam bentuk hukuman itu kalau tidak terimplementasi dengan baik, budget anggaran untuk tahun anggaran berikutnya dikurangi, ataupun pengalokasian dana yang tidak tepat atau tidak sesuai itu dicoret dan lain sebagainya. Biasa punishment-nya yang rata-rata umum seperti itu. Nah, di dalam kontrol kebijakan, kita juga sebagai seorang analis kebijakan perlu melihat paling tidak ada ketiga unsur ini: formulasi, implementasi, dan kinerja. Nah, ketiga ini tidak terlepas dari lingkungan politik. Apakah ketika kita menyusun sebuah program kebijakan yang kita susun itu memiliki lingkungan politik yang kondusif dan mendukung terkait dengan program yang akan kita laksanakan. Yang selanjutnya kita perlu melihat formulasi kebijakan. Formulasi apa yang ditawarkan, dan implementasi kebijakan tentu sesuai materi sebelumnya yang saya jelaskan, dan kinerja. Penilaian kinerja yang terbaik adalah menghasilkan sebuah good governance ataupun good performance. Nah, tentu untuk melihat formulasi, implementasi, dan kinerja kebijakan ini, kita memiliki 3 instrumen tersebut yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di dalam sebuah kontrol kebijakan, tentu kita harus juga melihat dalam aspek-aspek yang lain yang tentunya dalam hal ini perlu kita analisis yang lebih mendalam. Salah satu instrumen yang tidak terpisahkan di dalam melakukan evaluasi kebijakan itu adalah terkait dengan riset kebijakan. Nah, saya ingin sedikit menjelaskan terkait dengan riset kebijakan. Ini hanya sebagian kecil di dalam instrumen melakukan evaluasi. Riset kebijakan ini harus dibedakan dengan riset biasanya. Riset kebijakan itu ada 2 perbedaan distingsi begitu ya. Riset kebijakan itu lebih bersifat terapan, sementara riset biasa yang dilakukan itu biasanya hanya sebuah fakta, pengungkapan fakta. Nah, artinya ketika kita melakukan sebuah evaluasi bisa melihat riset kebijakan itu seperti apa. Yang terbaik itu bisa diterapkan oleh si pengimplementasi kebijakan atau decision maker dalam hal ini. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan video ini menjadi bahan untuk kita renungkan bersama. Kalau Anda masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kontrol kebijakan, Anda bisa membeli buku saya yang berjudul
perencanaan kebijakan sosial. Di sana dibahas secara lengkap. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.